Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi hari ini kita akan update sinyal indikator MT4 yang sebelumnya udah saya share di grup Tele. Jadi hari ini kita akan update lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena indikator ini banyak banget yang nanyain kenapa bisa error, kemudian kenapa bisa muncul ini dan itu dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi hari ini akan saya jawab semua pertanyaannya. Karena, indikator ini tuh udah diupdate lagi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum, dapat pakai, teman-teman bisa pakai indikatornya. Kemudian di sini saya gunakan time frame 1 menit. Kenapa? Karena kalau bikin konten di time frame 5 menit atau di atasnya itu akan lama sekali teman-teman ya, memakan waktu. Kemudian menunggunya itu cukup lama juga. Jadi kalau teman-teman request, di awal cara penggunaan indikatornya dan lain sebagainya, di akhir, teman-teman minta apa namanya, hasil backtestnya, saya yakin butuh waktu lama teman-teman ya. Jadi pembuatan satu video itu bisa lama sekali ngabisin waktu. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau backtest atau teman-teman kurang percaya, ya silahkan nggak apa-apa. Karena di sini teman-teman wajib backtest dulu sebelum digunakan. Hasilnya seperti apa, jadi jangan langsung menggunakan akun real seperti itu ya. Karena setiap indikator itu ada memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, indikator ini memiliki sinyal atau tipe sinyal itu di next sinyal ya. Jadi ketika ada arrow di sini sell, teman-teman entry-nya itu di next sinyal seperti ini ya. Saya gunakan di time frame 1 menit. Kenapa? Karena di sini hanya untuk pembuatan konten ya. Cara open posisinya seperti apa, TP-nya seperti apa, SL-nya seperti apa. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman ya. Di sini saya tadi open posisi sell. Biasanya ya, setiap teman-teman open posisi itu ada kayak spreadnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan open posisi sell di sini, dia sell-nya itu masuknya di sebelah sini ya. Jadi teman-teman udah minus sekian dolar ya. 0, sekian dolar itu minus ya. Itu wajar ya. Makanya teman-teman perlu perhatikan yang namanya spread di chart di pair yang teman-teman gunakan ya. Jadi teman-teman wajib lihat dulu sebelum entry atau teman-teman yang masih bingung hitung-hitungannya, teman-teman bisa pakai demo dulu entry, kemudian lihat minusnya berapa sekali entry-nya. Kalau minusnya langsung 0,6 dolar ya teman-teman wajib tambahin aja ya seperti ini. Semisal contoh di sini saya open posisi di area sini. Saya taruh SL di sini misalkan di 1 dolar ya. Nah, jadi untuk TP-nya itu adalah 2 dolar. Nah, saya pakai rasio itu ya 1:2. Kenapa? Saya ambil profit 2 dolar, stop loss saya di 1 dolar. Kalau saya ambil profit 4 dolar, jadi SL saya itu di 2 dolar. Pokoknya setengah dari TP itu adalah SL. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman entry di beberapa pair, teman-teman masih ini ya, masih aman ya dalam artian kalau teman-teman profit itu teman-teman profitnya 4 dolar, kalau loss itu teman-teman masih posisi profit 2 dolar seperti itu. Jadi kalau misalkan sehari teman-teman entry itu 3 sampai 4 trade ya, teman-teman tinggal hitung aja profit dan SL-nya. Jadi kalau misalkan dalam satu hari itu teman-teman loss semua, ya teman-teman 2 kali 4 seperti itu 8 dolar. Misal kalau profitnya misalkan 3 kemudian lossnya 1 ya teman-teman, berarti tinggal dikalikan aja ya, profit dikali dengan TP-nya berapa ya, kemudian lossnya dikali dengan SL-nya berapa gitu ya. Jadi itulah hasilnya. Jadi kalau teman-teman trading ya wajib yang namanya punya money management yang baik dan benar seperti itu. Seperti saya di sini ya, kalau teman-teman ambil profit 0,40 di sini ya teman-teman udah bisa close entry-nya, tapi di sini saya gunakan 1 menit. Oh ya, saya tungguin dulu sampai benar-benar ketemu hasilnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah yang namanya naikin SL atau naikin TP seperti itu ya. Karena yang ada teman-teman ketika teman-teman udah entry seperti ini teman-teman malah naikin, misalkan posisinya dia naik 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 lagi ya mendekati dengan area SL, teman-teman malah ikutan naik naikin. Nah, itulah yang salah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman taruh SL di sini ya diemin. Kalau kena SL dia udah loss teman-teman ya. Jadi jangan maksain teman-teman itu udah seharusnya loss ya. Udah harusnya loss 1 dolar. Tapi teman-teman maksain sampai lossnya bisa sampai 5 sampai 6 dolar seperti itu. Kesalahan siapa? Nah, kesalahan diri teman-teman masing-masing ya.
Jadi kalau teman-teman nggak punya manajemen yang bagus, ya saya yakin teman-teman akan lost door di sini, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara open posisinya saya udah jelasin, kemudian kita akan masuk ke bagian historinya. Historinya seperti apa? Nah, di sini itu menggunakan indikator no repaint. Jadi kalau misalkan dia disalib dan lain sebagainya, ya dia tidak akan hilang teman-temannya, sama seperti ini. Misalkan dia sell di sini ada sinyal buy ya. Kalau dia sell di sini, teman-teman turun, kemudian ada sinyal baru, ikutin sinyal baru, close entryan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada video terbaru, teman-teman wajib tonton videonya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ketinggalan video atau di skip-skip, teman-teman malah bingung sendiri. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jelasin di video ini. Nah, kenapa video ini dibuat? Karena untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Jadi biar nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman tinggal pakai dan teman-teman tinggal backtest lagi seperti itu. Dan caranya cukup simpel seperti yang saya udah informasiin tadi. Nah, untuk apa namanya, XAUD di sini ini menggunakan AI teman-teman ya. Jadi AI di sini itu punyanya IMDS AI, ini project yang sedang jalan, cuman ya seperti biasa di sini saya nggak share dulu karena kemarin ada beberapa entry ya. Jadi akhirnya saya rubah strateginya menggunakan buy limit dan sell limit. Jadi kalau misalkan nggak kena ya udah. Kalau misalkan kena buy limitnya ya dia akan order buy ya, tanpa menghiraukan yang namanya spreadnya di sini. Jadi spreadnya bisa lebih kecil teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pasang buy limit atau sell limit itu sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman lain ya silahkan. Di program AI ini masih dalam tahap uji coba atau dalam tahap pengembangan seperti itu ya. Nah, di sini Euro USD tadi TP-nya di mana? Oh, di sini masih jauh. Nah, ini adalah historinya. Kalau sell di sini ketemu sinyal baru langsung close saja. Sell di sini ketemu sinyal baru langsung close saja. Nah, jadi indikator ini itu memiliki settingan yang berbeda teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini wajib ada settingan tersendiri. Untuk sementara settingannya saya apa namanya simpan dulu. Jadi sebelum saya bagikan, teman wajib atur-atur dulu ya setting-settingannya. Nanti bisa tanyakan di grup ya. Kemudian sharing bersama di sana. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di sana. ESL, kemudian TP-nya berapa poin dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa diskusikan ya. Sebelum saya share settingan indikatornya. Jadi indikatornya akan saya bagikan di grup tele setelah video ini dirilis. Seperti itu. Jadi di sini saya gunakan time frame 1 menit karena untuk buat konten aja. Kalau misalkan di time frame 5 menit dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan indikator ini. Namun teman-teman lihat juga ya, dalam penggunaan time frame yang lebih tinggi itu sinyalnya akan lebih lama keluar. Kalau time frame yang lebih kecil ini, dia akan lebih sering muncul, cuman ada jedanya teman-teman. Nah, indikator ini nggak repaint ya, jadi kalau masih ada pertanyaan indikatornya repaint atau enggak, nah, saya nggak bisa jawab lagi. Kalau teman-teman udah skip videonya, saya yakin teman-teman akan bertanya seperti itu. Di sini saya udah jelasin indikatornya no repaint, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Di sini saya sell 0,01 dan ini masih running profit ya. Kemudian di sini juga saya ada run di Audi CAD, di sini juga masih running ya. Nah, ini saya bilang tadi saya open posisinya itu di bagian sini, cuman karena spreadnya terlalu besar, saya juga baru lihat di sini di mana dia? Ya, Audi CAD ya. Audi CAD di atas bagian atas tadi dia selisih jual belinya terlalu tinggi. Jadi kita banyak slidingnya jauh di sini ya teman-teman ya. Makanya teman-teman perlu perhatikan ini juga ya sebelum entry. Nah, kemudian kita masuk ke Euro USD lagi. Nah, di sini itu tadi saya udah entry di sebelah sini ya, karena spreadnya juga kecil, saya langsung open posisi dan masuk di sebelah sini. Oke, nggak masalah. Jadi kita lanjut lagi ke bagian apa lagi ya? Ini udah semua udah. Nah, udah semua sih teman-teman ya. Jadi nggak ada yang saya mau bahas lagi. Jadi indikatornya akan saya share. Kemudian untuk settingannya teman-teman bisa setting terlebih dahulu, cari settingan ternyamannya terlebih dahulu. Baru nanti kalau misalkan udah final, saya akan bagikan settingannya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum join grup Telegram, silahkan join sekarang juga karena ada update di grup-grup
tersebut. Jadi entah itu di trading sinyal, kemudian di trading diskusi dan lain sebagainya, di sana akan ada update indikator-indikator dan pembaharuan indikator yang saya share secara gratis seperti itu ya. Jadi untuk videonya hari ini cukup sekian. Jadi ini hanya pembaruan dari indikator sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa coba dan lakukan backtest sendiri ya. Jadi saya nggak lakukan backtest lagi karena kalau saya nge-backtest lagi udah bosen teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib nge-backtest juga sendiri, teman-teman punya penilaian sendiri terhadap indikator yang saya share seperti itu ya. Jadi itu aja yang saya mau bahas hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.